Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Bertemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Untuk kesempatan kali ini, saya akan berbagi kisah atau pengalaman saya ketika bermain dengan anak-anak, dan permainan itu mudah, sederhana, tapi sangat bermanfaat. Gara-gara bermain seperti ini, anak saya yang belum masuk TK itu sudah bisa berhitung. Caranya padahal simpel banget dan menyenangkan. Sebenarnya ide permainan ini justru bukan dari saya, tapi dari suami saya. Ceritanya tuh satu hari suami saya main sama anak saya. Nah, saya bagiannya lagi masak, suami saya menemani anak saya main. Kok berdua itu asik banget ya, asik seru gitu. Ketika saya nyamper ya, ketika saya datengin, ternyata mereka tuh sedang bermain. Mainnya apa? Dadu. Sesuatu yang sangat simpel yang sebenarnya kita sering jumpain, tapi ternyata itu bisa jadi eh, alat bermain yang edukatif dan menyenangkan sekali. Yuk kita jelasin lebih dekat apa dan bagaimana sih cara bermainnya. Dadu yang saya pakai untuk bermain tuh ada dua, yaitu nih yang pertama, nih yang ini. Nih, dadu kotak biasa, yang biasa untuk main ular tangga, hanya punya saya ini ukurannya lebih besar ya, sekitar 1,8 cm atau 2 cm gitu, saya lupa. Nah, saya punya 3 biji. Tuh, ya. Besar-besar nih, besar. Lalu ini saya taruh sini dulu. Lalu yang ini disebutnya itu dadu polihedral. Dadu polihedral. Nah, dadu polihedral ini uniknya terdiri dari berbagai macam bentuk. Ini yang aneh-aneh tuh, dari ada yang heksagon, poligon, kayak merek motor aja ya, merek sepeda ya, poligon. Ada yang dadu biasa juga nih, ada. Lalu yang pentagon juga ada, pentagon segi 5 ya, penta 5 ada nih. Nah, jadi angka pada tiap sisinya itu sangat variatif, dari yang hanya 4 sisi. 4 sisi berarti angkanya 1 sampai 6. Nah, ini semuanya dalam bentuk numeral atau numerasi biasa ya. Nah, kalau yang biasa di ular tangga kan titik-titik tuh. Nah, kalau ini numerasi. Tapi dua-duanya memiliki fungsi yang baik, yang keduanya sangat bermanfaat banget dan bisa digunakan sesuai dengan kategori umurnya anak-anak. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, sementara itu dadu-dadu ini teman-teman bisa dapatkan di mana sih? Teman-teman bisa beli di online shop kesayangan teman-teman semua. Saya nggak sedang endorse satu produk apapun, jadi ya pokoknya nanti teman-teman ketik aja dadu polihedral tuh, wah banyak bejibun, ada yang bentuknya warna-warni, ada yang bahkan yang warna biru, ada yang bening gitu, terserah teman-teman semua. Nah, saya hanya mengingatkan nih ya rekan-rekan, mungkin dadu ini kan besar sih besar, cuman kan kadang-kadang namanya anak-anak mungkin iseng atau apa ya, nggak terlalu aware, jadi agak bahaya. Nah, teman-teman tetap ingetin ya, terutama kalau anak-anaknya tuh masih di bawah 3 tahun, diingetin jangan dimasukkan mulut. Namanya anak-anak kan ya, kadang-kadang teledor ya. Nah, ini dia. Kita teruskan ya. Kemudian bagaimana cara bermainnya? Mudah, simple, dan tidak memerlukan pemikiran yang atau gimana yang rumit gimana. Untuk anak yang masih usia prasekolah, ambil aja dadu yang ular tangga nih, kocok. Boleh pakai gelas, boleh apa saja lah, yang penting bisa dibuat ngocok. Ini saya kebetulan ada tupperware kecil gitu ya. Jadi apaan saja, nggak usah sama, oke. Okay. Nah, intinya buat ngocok gelas kecil nggak apa-apa. Nah, lalu lihat nih angka yang keluar berapa? 2. Kita suruh ponakan kita atau anak kita menghitung berapa dotnya, 1, 2, dan seterusnya gitu. Nanti lama-lama terbiasa, nggak dihitung aja udah bisa. Nah, kalau sudah bisa mungkin dan anaknya masih belajar membaca gitu ya, ganti aja dengan dadu yang polihedral. Yang paling mudah tentu yang sisinya yang angkanya besar, yang hanya 1 sampai 6 ini ya. Nah, gitu.
Sama caranya. Kalau hanya satu anak itu yuk kita tebak-tebakan nih. Nah, gitu. Anak-anaknya menebak berapa angka yang keluar. Teman-teman bisa kombinasikan atau sesuaikan tingkat kesulitannya. Kalau sudah semakin hafal angka, semakin hafal huruf, dadunya bisa kita ganti. Makanya ini untungnya dadunya itu bermacam-macam. Dadu polihidralnya itu ada angka tertingginya itu yang saya punya itu sampai 20. Itu artinya anak-anak bisa mengenal angka sampai angka 20. Itu sangat berguna banget ya. Tapi kalau anaknya belum hafal, belum tahu angka sampai 20 ya jangan dipaksa. Seininya aja, semampunya anak aja, sehappynya bocah-bocah aja. Nah, kalau sudah semakin advance, sudah semakin pinter, sudah semakin hafal huruf, angka maksudnya, bisa nanti mulai dengan penjumlahan. Ambil 2 dadu nih, ambil 2 dadu ya saya. Kalau mau udah mulai penjumlahan atau sudah lebih advance ya, penjumlahan, kocok. Nah, berapa angka yang keluar? Perhatikan rekan-rekan ini yang keluar angka 6 dan 5 ya. 6 dan 5. Nanti anak-anaknya, putra-putrinya suruh menjumlahkan ya. 6 di mulut, 5 di tangan dan seterusnya. Kalau sudah angka 6 terlalu kecil, bisa dikombinasikan dengan yang dadu polihidral yang berupa angka ini. Jadi terserah teman-teman mau kombinasikan ini dengan dadu polihidralnya sama dadu ular tangganya, nggak masalah. Terus bagaimana dengan kalau anaknya 2 atau lebih dari 1 dan tingkat pendidikannya beda. Contohnya yang satu masih TK nih, yang satunya udah SD. Nah, tentu mereka skillnya juga udah beda. Gak usah khawatir. Jadi yang itu tetap bisa bermain bersama, hanya sistemnya yang bedain. Contohnya nih, yang TK itu kan masih penjumlahan. Nah, yang untuk yang SD udah perkalian. Contohnya dadu yang keluar angka 1 dan 5, berarti yang SD itu mengalikan 1 kali 5. Sementara yang TK berarti ditambah 1 tambah 5 gitu. Kalau sudah semakin advance bisa 3 dadu. Dan bisa 3 dadu bersama-sama gitu. Dan dikombinasikan di otak-atik aja. Itu menyenangkan sekali dan gak bosenin. Nah, sekarang saya akan panggil anak saya yang masih TK. Nah, saya sudah bersama dengan teman saya. Ini yang saya bilang waktu belum sekolah sudah bisa berhitung. Hanya gara-gara main dadu begini. Coba kita akan praktekkan ya. Kamu yang pilih dadunya, mau yang dadu yang polihidral, yang titik, yang angka, yang polihidral. Di sini bukain, bisa. Nah, pilih. Jangan yang terlalu besar angkanya, nanti beribet. Yang terlalu kecil ini, nggak apa-apa sih kalau kamu mau ya, sedikit. Ya, itu sama. Oke. Yang kadang nggak terlalu banyak ya? Itu yang banyak itu, semakin besar sisinya semakin banyak. Yang segini aja nih, jangan ini terlalu, ini puluhan. Yang ini deh, nah ini. Jadi dadunya juga nggak terlalu kecil. Kita mulai dulu ya, 2 angka dulu ya. Oke, yang ini dadunya kita sisihkan saja di sini dulu, di samping. Nah, ya. Oke, masukin, kocok ya. Ya pakai ini dong. Oh, salah, tapi jangan tutup banget. Oke, boleh. Oke, angka berapa yang keluar? 5 sama 6. Oke, sekarang 5 tambah 6 berapa? 11. Good job. Ya. Lagi dong. Lagi. Cepetan malah cantik-cantik. Kocil. Udah. Tara, berapa yang keluar? 8 sama 1. Oke, dihitung. 8 tambah 1. 9. Good job. Saya hitung. Kalau tambah 1 mah mudah ya, Dek? Ya, mudah sekali. Oke, angka berapa yang keluar? 4 tambah 2. Yes. 6. Good job. Ya ekspresinya gak usah gitu-gitu amat sih.
angka yang keluar? 2 sama 9. Oke, good. 2 sama 9 berapa? 11. Good job. Nah, sekarang tambahin satu dadu yang lebih besar. Tiga dadu ya, berarti 3 dadu, yang satu yang dadu ular tangga ya. Berani? Kita lihat ya teman-teman, apakah Marissa berhasil menghitung, bisa menghitungnya atau enggak ya? Kita cek. Iya, ekspresinya nggak usah gitu banget, Cak. Awas sini. Iya, coba lihat berapa angka yang keluar. 4, 5, 2. 4, 5, dan 2, betul. Coba sekarang dihitung. Berarti 4 tambah 5 tambah 2. Good job. Hore. Lagi ya. Saya lagi ya. Oke. Ini sudah 3 angka. Sudah 3 dadu ya. Berarti perkalian 3 dadu. Penjumlahan 3 dadu. Oke. Oke, berapa angka yang keluar? 6, 3, 6. Yes. Yang keluar angka 6 di dadu ininya 6, terus di polihidrolnya 3 dan 6 juga. Coba dijumlahkan 6, 3, 6. Sebelas. 11. 13 aku bilang. Oh, 13. Salah deh. Oh, hitung lagi coba. 6 tambah 6 tambah 3 coba. Yes. Soalnya aku ngitungnya kecepatan. Iya. Nah, teman-teman, jadi Marissa ini dari dulu tuh suka banget cuma main kayak gini aja tuh, selain melatih konsentrasi, melatih fokus. Jadi sebelum dia TK pun dia sudah bisa. Dan apa namanya? Teman-teman tuh bisa lakukan juga hal yang sama di rumah bersama ponakannya, mungkin yang belum punya anak tapi yang sudah punya putra-putri, bersama putra-putrinya. Biasa kalau weekend atau pas ada waktu senggang nih, main bersama keluarga itu bagus banget loh. Karena selain melatih konsentrasi, melatih fokus, juga menyenangkan aja, seru-seruan. Nanti boleh cepet-cepetan tuh yang menang, yang duluan siapa, yang duluan nebak maksudnya. Nah, rasanya nanti kita lanjutkan lagi mainnya ya, Cah. Jangan bengong. Kita lanjutkan lagi mainnya lain waktu. Sekarang kita pamit dulu. Sampai ketemu lain waktu. Dadah, Cah. Dah. Bye-bye.